wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja dari saya sendiri, rancangan usaha dengan menggunakan bisnis model Canvas. Kalau untuk selanjutnya yaitu rancangan nama usaha dari usaha kami yaitu Independent Farm. Independent Farm ini meliputi peternakan yang berfokus pada pemeliharaan jenis hewan ternak yang berkualitas. Untuk partner yaitu ada di kolom partner itu ada yang satu yaitu pedagang. Pedagang ini diharapkan nanti hasil dari pemeliharaan hewan ternak kami nanti bisa dijual ke pedagang. Untuk penyedia bibit yaitu diharapkan agar nanti ada penyedia bibit hewan ternak yang akan dipelihara di usaha kami. Untuk penyedia bibit pakan itu diharap nanti penyediaan bibit pakan yang akan ditanam pada lahan kita sendiri untuk hasilnya untuk disuguhkan ke hewan ternak kami. Untuk dinas peternakan ini diharapkan nanti bisa mensurvei atau cek untuk hewan ternak hasil pemeliharaan kami agar memenuhi standar nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu industri pengolahan daging, diharapkan hasil dari pemeliharaan hewan ternak kami nanti bisa dijual ke industri pengolahan daging. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas. Untuk aktivitas meliputi yang pertama yaitu pembuatan kandang. Pembuatan kandang ini nanti ada 2 kandang yaitu dari kandang sapi dan kandang kambing. Nah, untuk kedua kandang ini nanti dibedakan, tapi tidak pada satu bangunan. Beda bangunan tapi dalam satu lingkungan. Untuk pembelian atau pembelian jenis hewan ternak ini juga penting. Aktivitas pembelian ini nanti bisa memilih bibit hewan ternak yang berkualitas atau jenis yang sudah didata atau standar nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu penyediaan pakan ternak. Untuk rencana penyediaan nanti kita beli atau cari pada penyedia bibit pakan, nanti bisa ditanam pada lahan kita sendiri. Nah, setelah ditanam nanti hasil langsung disuguhkan ke hewan ternak. Untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini penting sekali untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas atau berstandar nasional. Pemeliharaan hewan ternak maupun kandang juga itu juga penting. Untuk yang selanjutnya yaitu grading atau pengelompokan yang sesuai kualitas maupun jenis hewan ternak. Diharapkan hewan ternak ini bisa berkualitas, di grading atau dikelompokkan dari yang berkualitas sampai tidak memenuhi standar. Untuk yang berkualitas nanti diperjualkan pada industri pengolahan daging. Untuk yang selanjutnya yaitu penjualan hasil hewan ternak. Ini nanti nanti hasil pemeliharaan nanti dijual ke industri pengolahan atau masyarakat umum maupun pedagang. Untuk pengolahan limbah hewan ini nanti kita olah sendiri dari limbah hewan ternak kita. Pengolahan ini nanti bisa berdampak positif,
mungkin mengurangi kebutuhan untuk pupuk dari pakan kita. Nanti setelah pengolahan, hasil pengolahan nanti dialirkan ke lahan yang sudah ditanamin pakan ternak. Untuk yang selanjutnya yaitu key resource atau meliputi SDM atau modal. Untuk SDM yaitu diambil dari warga sekitar lingkungan kita yang sudah menguasai atau ahli dalam ternak sapi maupun kambing. Nah, untuk warga yang belum menguasai, nanti bisa diajari atau ya nanti di privat untuk bisa menguasai ahli dalam ternak sapi maupun kambing. Untuk modal awal yaitu 100 juta untuk menjalankan independent farm. Yang selanjutnya yaitu value proposition. Independent farm adalah peternakan yang berkualitas dengan jenis hewan ternak sapi dan kambing. Hewan ternak ini dipilih sesuai dengan ide atau serta memberi solusi atas permasalahan yang di sekitar terkait peluang kerja atau pengangguran yang makin banyak di lingkungan sekitar. Untuk cara yang selanjutnya yaitu customer relationship. Ini customer ini nanti bisa dengan cara membangun komunikasi dengan pelanggan secara interpersonal atau dengan cara langsung kita datangi pelanggan face to face, nanti membangun komunikasi kepercayaan. Lalu untuk cara awalnya yaitu membuat komunitas atau kelompok dalam lingkup kecamatan. Untuk selanjutnya customer segment. Nah, ini sasaran prioritas pertama yaitu penjual daging dan industri pengolahan daging. Ini untuk sapi yang berkualitas. Untuk yang prioritas kedua yaitu masyarakat umum atau kebutuhan yang pada saat tertentu. Contohnya hari Idul Adha atau kurban. Untuk yang selanjutnya yaitu channel. Channel ini penggunaan sosial media, internet untuk mempopulerkan independent farm dengan cara membuat video dengan topik pengenalan hewan. Untuk caranya yaitu owner menjelaskan terkait topik atau pembahasan hewan ternak, mulai dari pembelian, penyediaan pakan, serta perawatan hewan ternak beserta kandang. Yaitu tidak lupa dengan cara pengolahan limbah hewan ternak tersebut. Selanjutnya yaitu cost struktur. Untuk fixed cost ini meliputi biaya pembangunan kandang yang sudah terstandar internasional, biaya transportasi meliputi truk atau transportasi yang akan dibutuhkan saat penjualan maupun pembelian hewan ternak dari luar. Itu yaitu biaya pembelian alat perawatan. Untuk alat perawatan ini nanti ada juga alat pengolahan limbah hewan ternak. Untuk upah tenaga kerja ini nanti meliputi tenaga kerja dari keluarga kita sendiri, itu masuk fixed cost. Jadi satu kali untuk fixed cost nanti ini sudah pasti nanti ada upah tenaga kerja. Untuk variable cost ini pembelian hewan ternak itu kan nanti pasti ada pembelian maupun hewan ternak yang intinya tidak satu kali pembelian. Terus penyediaan pakan. Nah, ini
tergantung untuk pakan yang sudah kita hasilkan dari tanaman menanam kita sendiri. Untuk upah tenaga kerja ini meliputi upah tenaga kerja dari luar. Untuk revenue stream ini ada penjualan hewan ternak, lalu ada penjualan bibit sapi atau anakan. Bisa juga dengan uh, pengolahan hasil limbah hewan ternak kami. Jadi sekian itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata maupun uh, kata-kata keluar yang kurang mengenakan atau salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.